إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala pujian kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini di tempat yang baik dalam kegiatan yang baik juga bersama orang-orang yang baik insyaallah. Dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sempurna kita istiqomah dalam mengikuti sunnahnya. Salam takzim kami ini kepada seluruh guru yang hadir, yang disebutkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasul bersabda yang maknanya sesungguhnya Allah malaikatnya beserta seluruh penduduk langit dan bumi sampai semut-semut di lubangnya sampai ikan-ikan di lautan bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka Allah dan makhluk-makhluknya tadi semuanya sedang bersolawat kepada kalian karena kalian yang mengajari kebaikan ya. Maka demi Allah bisa jadi kalian jauh lebih mulia daripada yang sedang berbicara. Semoga selalu dirahmati dan dijaga Allah ya. Dan izin kepada para tokoh yang tadi menyampaikan sambutan yang belum tersebut mulai satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat karena sekali lagi yang paling penting dimuliakan oleh Allah bukan disebut kokoh. Yes, kokoh mati ya, kokoh binasa itu biasa juga kokoh dalam handphone-nya. Ibu mau tukar apa? Ya. Baik, bismillah. Baik, saya berarti pengen bicaranya ini di hadapan para guru ya. Para guru yang tadi punya derajat setinggi itu di hadapan Allah dan para malaikat. Saya pengen mulai dari doanya Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah. Ini insya Allah semuanya hafal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari surah apa? Toha ayat 25, 26, 27, 28. Nah, selamat ya. Surah Toha ayat 25 sampai 28. Sekarang kita ke artinya. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan atau kekeluhan di lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataan ya. Sehingga pertama ini ada pelajaran luar biasa bahwa kalau pengen mengajar kebaikan sebagaimana para nabi tadi, Nabi Musa alaihissalam pertama minta lapang dulu dadanya ya. Berarti pas lagi ngajar tuh gak bisa tuh sambil kita stres mikirin sesuatu yang pinjol, yang cicilan, yang masalah di rumah. Sehingga minimal yang mesti kita lakuin, jangan sampai kita kena masalah yang udah gak kita undang sendiri, kita yang repot sendiri. Coba ya perhatiin ya, semua masalah manusia sampai yang diangkat jadi film-film azab itu diundang masalah sendiri bukan? Ya, ya dia selingkuh, ya dia nyuri, ya dia tidak jujur, yang rugi dianya. Izinnya satu dunia maksiat semuanya, Allah gak akan berhenti di Tuhan, gak akan rugi sama sekali. Ya, yang rugi ya siapa? Jadi si kelapa dulu bukan rezeki.
Mesti lapang. Dan mesti lapang itu berarti juga harus merubah sudut pandangnya dulu. Karena ibu belum tentu. Kalau pengen jadi guru karena pengen jadi kaya, bukan tempatnya. Tuh, kalau pengen jadi kaya, ibu jadi korupsi timah, itu kaya. Ya. Tapi kan dimusuhin sama Allah. Allah nggak ngizinin pakai, nggak sempat mati ketangkap duluan. Bahkan ada yang mati dulu ya, belum sempat pakai. Ya. Maka yang akan kalian terima jauh lebih mulia daripada sekedar dapat harta di dunia. Ya. Lapang dulu dadanya. Lalu minta dimudahkan urusannya. Nah ini yang penting. Minta dilepaskan kekakuan atau kekeluhan di lidahnya yang ditanya. Ketika kita pikir, memang kenapa lidahnya Nabi Musa, penjelasan paling banyak itu menjelaskan bahwa beliau itu dulunya pernah makan bara api, jadi bicaranya gagal ya, atau agak telat saja. Tapi ada ulama tafsir yang lain menjelaskan kalau Nabi Musa alaihissalam bicaranya tidak lancar, maka nggak sesuai dengan firman Allah yang lain, nggak sesuai dengan firman Allah yang lain. Di mana tepatnya? Di surat 14 Ibrahim ayat ke-4-nya. Surat 14 Ibrahim ayat ke-4-nya. Di mana di situ Allah berfirman yang artinya Allah menurunkan Rasul bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya sendiri, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi secara lisan juga pasti menguasai lisan bahasanya, dan untuk menjelaskan pertanyaannya gimana cara ngejelasin kalau ngomongnya cadel, ya pasti kurang jelas. Sehingga beliau tidak hanya menyanggah, tapi memberikan dua alasan lain kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya. Ternyata satu, karena Nabi Musa pernah makan jasanya Fir'aun. Lagi, Nabi Musa pernah makan jasanya Fir'aun. Apa kok? Loh, Nabi Musa kan diajakin ke sungai. Yang ngikut siapa? Istrinya? Istrinya Fir'aun, Bunda Asia. Istri ngasih nafas siapa? Suami. Ini dari Fir'aun. Makanya bukan salah satu dakwah yang paling sulit biasanya itu mendakwahi orang tua sendiri masing-masing. Kenapa? Karena kita terlalu banyak makan jasa mereka. Ya. Sehingga apa hikmahnya kok pelajaran ini demi Allah, pelajaran dari Nabi Musa. Ya. Ini karena bicaranya dikatakan para guru-guru, saya bahasannya agak ditikir sedikit dan dikurangi sedikit bercandanya. Hikmahnya apa? Satu, berarti bagi kalian yang mengajarkan kebajikan dan berdakwah, satu hikmahnya adalah jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Saya nggak bahas halal-haramnya ya, tapi meskipun halal, contoh di depan restorannya orang tua murid, saya mau di sana pasti disebutkan gratis. Misal, ya, akhirnya mau beneran bisa makan gratis, gak mau dibayar, halal. Halal. Tapi kalau suatu saat harus mendakwahi dan punya restorannya, itu kena. Kamu bukan yang diusulkan yang makannya. Karena Nabi Musa juga kena sama Fir'aun. Kamu dulu bukannya baca yang saya kasih makannya, terus kok ajarin saya kan? Sehingga jadi pelajaran, jangan banyak makan jasa. Segitu tuh yang halal, apalagi yang halal. Ya. Karena demi Allah, semakin terjaga izahnya, semakin mudah dalam menyampaikan. Ya.
Semakin kita pertamakan jasa orang atau naudzubillah terima sesuatu yang padahal kalau kita tolak juga kita nggak ngerti kan, amal-amal aja. Terus kita terima sama-sama mustabah itu ya. Ini sekali lagi nasihat dari guru kami waktu mulai berdakwah diingetin, mulai mengajar. Mulai bismillah kita nggak terima nggak mati kita nggak usah diterima. Kalau itu bisa bikin kita jadi seorang di bawah. Kalau zaman dulu masih penting sampai murid dan orang tuanya amat sangat menjaga anak kepada pengajar itu. Kalau sekarang dikit-dikit itu bisa dikejar. Nggak ada adabnya. Nanti saya bicara dengan orang tua murid lalu bicara dengan anak. Nah ini biarkan para guru-gurunya. Ya. Maka yang pertama jangan terlalu banyak jasa orang lain. Kalian tuh Allah yang urus, Allah yang jamin. Berkali-kali saya kenal guru PAUD dekat rumah STS ya, satuan pendidikan sejenis ya. Untuk gaji 250.000, nggak punya ayah dan dia anak sulung dari 5 bersaudara. Demi Allah ini bakat pada umur. Benar, rezeki nggak cuma gaji kan? Kalau cuma rezeki dalam bentuknya duit, bu, sini bentuk ibu saya cerita, saya kasih 500 juta, tapi saya cerita 60. Lepasin satu mau, maka biji manfaatnya ada satu dua miliar, dikasih 1 mau, ya. Demi Allah apa yang Allah berikan kepada kalian akan jauh lebih mahal dari sekedar duit ini, ya. Tapi terbukti lebih mulia kalian daripada orang yang duitnya miliaran, betul? Ya. Itu satu. Dua, apa hikmahnya? Kenapa Nabi Musa kita supaya lidahnya nggak takut? Yang kedua adalah karena Nabi Musa juga pernah melanggar peraturan Nabi Muhammad. Pernah melanggar aturan. Apa kalau di surat 28 Al-Qasas yang Quran yang kali waktu Nabi Musa di awal-awal waktu di muda mengisahkan orang yang berantem, satu orang Kipti yang Mesir, satu dari Israel. Dikisahkan iya Allah atau sekali tonjok mati. Lalu diceritakan melarikan diri ke negeri Nadia. Sebagian ulama berbeda pendapat apakah itu sesuatu dengan Nabi Shu'aib alaihissalam atau tidak. Sampai diceritain dia menikah di surat Al-Qasas. Tapi pas akhirnya balik lagi untuk dakwah, karena kamu juga dulu bukan yang pernah melanggar aturannya. Sehingga ini dimayangkan olehnya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tadi malah apalagi syariat. Ngajarin anak, ngajarin anak yang sukses, ibunya keliling, jangan sedih. Sekaligus juga memang tugas dari yang lain untuk mengumpulkan kalian. Nah, biar gimana juga memang dulu ketika Islam berjaya, salah satu pekerjaan yang gajinya paling besar memang guru. Ya. Tapi Allah buktikan keberkahan meskipun menurut hitungan manusia tidak sebesar yang katanya kerjakan orang, tempatkan orang, apalagi yang korupsi. Tetap jangan dia aja. Anaknya masih diciumin sama anaknya, gak direndahkan, gak dihinakan, nasihatnya dikenalin. Tapi selagi uangnya banyak, bos, ojek bos, minta hina, tetap dipandang mama, dipandang nenek. Dia cuma pengemis kelas atas dan sebagainya. Kalian dijaga Allah. Ya. Untuk izinnya, ini kalau di dalam ilmu, wah nanti keberapanya. Begitulah. Kita kalau pengen dengerin hadis, kan masalahnya contoh hadis riwayat Imam Bukhari. Kan Imam Bukhari nggak ketemu sama Rasulullah. Nah, Imam Bukhari mendengar dengan disebutnya sanad.
mengadari gurunya mengadari gurunya menjadi gurunya, begitu nyampe konsul, ya, nyampe tembus beberapa generasi. Nah, salah satu syarat hadis itu bisa jadi sahih adalah tadi adalah rawinya adil. Adil itu kita maksudkan menjaga agar jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menurunkan izah kalian, bapak-bapak kalian. Meskipun bukan dosa, contoh ya. Bayangin kalau Imam Bukhari sibuk di hari ini, tapi dia hari nongkrongnya di hotel, main game online, turun bagi bawahnya. Meskipun mungkin main game bukan dosa, tapi begitulah pengajaran kebaikan. Sehingga terjadi guru kami mengerti orang mengajarin kebaikan bikin dosa. Sama orang tidak mengajarin kebaikan bikin dosa, dosanya sama, maksiatnya sama, tapi dosanya bisa lebih orang yang mengajarin kebaikan. Kenapa? Karena kalian tahu ilmunya, yang lain bisa jadi melakukan karena nggak tahu ilmunya. Ya. Oh, berarti kita jangan ngaji biar nggak punya ilmu, nggak gitu. Karena melakukan ibadah, satu pakai ilmu, satu nggak pakai ilmu. Contoh, sholat zuhur tadi 10 menit. Yang satu nggak ngerti rukunnya, arti bacaannya, sekedar cuma baca tapi nggak ngerti artinya. Bandingin sama yang ngerti rukunnya, wajibnya, arti bacaannya, itu pahalanya beda. Jauh berkali-kali lipat lebih saya ngerti ilmunya. Meskipun durasi sholatnya sama-sama 10 menit. Ya, ini kalian itu melihat ada pahala yang luar biasa. Apalagi adalah kalau misalkan kalian yang ngajarin Al-Fatihah atau huruf hijaiyah kepada para anak-anak itu anak hidup 80 tahun membaca Al-Fatihah, itu hadir ke kalian semua. Ya. Makanya di sini nggak sekalian jadi guru, tapi juga jadi orang tua. Jangan meninggalkan anaknya Al-Fatihah dan huruf hijaiyah diajarkan oleh orang lain. Jangan biarkan. Ya, masya Allah. Ya. Bisa jadi nanti di hadapan Allah kalian yang jauh lebih mulia daripada yang pada korupsi, uang miliaran, bahkan triliunan, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Oh, berarti nggak boleh kaya? Boleh. Tapi ini kita nggak ditanya salah atau gimana. Ditanya dapatnya dari mana dan dipakai untuk apa. Ya. Oh, berarti guru boleh nggak viral? Boleh. Tapi kita nggak ditanya followernya berapa. Tapi ditanya followernya mengajari apa. Pintu surga memang apa. Tapi setahu saya nggak pernah ada pintu surga bagi yang cetak diri, itu nggak ada. Ada tidak? Jadi nggak usah naruh viral cetak diri. Live TikTok naruhin nama. Ibu tahu satu mawar sekali dinyanyi berapa? 150 rupiah. Tapi ada yang di mawar tampol segala, mandi dulu, terkenal enggak, jeding iya gitu. Tahu ya? Sehingga ini saya mengulangi apa yang disampaikan guru kami. Beliau bilang kayak ini, Bu, tolong perhatikan, semua nabi punya keahlian, ya. Semua nabi punya keahlian. Contoh, Nabi Idris itu penjahit. Sebelum zamannya Nabi Idris, pakaian itu kayak ini, dibuka-buka doang. Ini kan ada jahitannya, atasan bawahannya. Siapa lagi? Nabi itu jago bikin kapal. Pernah skrip guru kami bahwa literatur tentang kapal Nabi itu dibawa waktu kajian di sekolah tinggi kekepalan di hadapan dosen dan guru besarnya. Disuruh bikin kapal kayak gitu, nggak sanggup. Itu kapal siapa? Kapal Nuh alaihissalam. Ahli. Rasulullah SAW orang Quraisy. Berarti ila fihim rihlat asyita wassalam. Orang Quraisy itu jago bergaul. Ya. Ada kata rihlah di ayat tadi, jangan pikir jalan-jalan ya, sebab kalian akhirat jalan-jalan.
Kita jalan-jalan di situ, orang tua jalan-jalan jadi duit. Saking jagonya dagang. Pergi ke utara cuan, pergi ke selatan cuan. Dulu Nabi diamanahi bisnis oleh yang suatu itu belum jadi istrinya ya, Ibu Khadijah, untung besar, jago ya. Tapi tolong lihat ya, meskipun mereka semua punya keahlian masing-masing, mereka mengambil satu kerjaan yang sama dari semuanya, yaitu apa? Berdakwah, mengajar, mendidik. Semua nabi meskipun mereka punya keahlian di bidang masing-masing. Makanya ini saya ulangi, saya berusaha meniru apa yang beliau bilang kayak gini. Maka tolong kalau di sini ada guru yang ngajarnya karena terpaksa. Kenapa kamu belajar di sini? Karena nggak terima amalan di BCA, karena nggak terima amalan di sini. Kalau saya kira terimanya malah ngajar di sini di PAUD, di TK. Maka kata guru kami waktu itu, pulang, keluar. Kami nggak butuh sama kalian. Ya. Gak ada sejarahnya pendidikan beragama dibangun oleh yang ngajarnya terpaksa. Gak pernah ada. Tolong dijaga ikhlas. Kalau kalian ikhlas, akan kalian terima jauh dari sekadar duit yang diterima koruptor di dunia. Gak ada apa-apanya. Ya. Tolong dijaga ikhlas. Tolong kenapa jadi marah-marah begitu? Enggak, ya. Tolong tidak tahu. Ya. Kan saya bilang, dulu saya ngomong gitu ke saya. Ini saya cuma kurangi. Dulu saya juga marahin kayak gitu. Iya, nggak salah niat. Karena salah niat coba, udah masalah niat, duitnya nggak dapat, segitu-gitunya. Hati kok, ada yang dikejar cuma gaji. Itu repot sekali. Maka tolong bismillah, kalian itu mulia. Dan tolong ingat, tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan bikin pinter. Coba nggak tanya orang tua murid atau kalian yang menjadi orang tua, anak-anaknya sekolah apa? Sekolah. Biar apa? Ya pinter. Oke, pinter itu bagus. Tentu tujuan pendidikan utama di dalam Islam bukan bikin pinter. Karena kalau sudah pinter, ada orang pinter dari tanahnya meskipun nggak sholat, meskipun nggak beragama, ada tidak? Ada. Dari awal langsung pinter. Cuma yang repot kayak misalnya, kalau ada malingnya bodoh, malingnya mau nangkep ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh berarti malingnya. Ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang lapan jutaan rakyatnya lainnya. Tapi dia pinter, lihat pinternya dari mana? Dari kunci jawaban yang bisa dibeli, atau dari ijazah yang sekalian bisa dibeli. Udahlah dibiarkan dari kunci jawaban atau ijazah yang bisa dibeli. Kalau tahu urus jutaan rakyatnya, ini yang ada. Bukannya punten sekali lagi, di dalam Islam tujuan pendidikan bukan bikin pinter. Apa dong surat 62 Al-Quran ayat kedua, surat 62 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Tujuan pendidikan menyucikan jiwa. Karena tadi sekedar pintar air baca ada yang bisa pintar di sana. Tapi coba jiwanya ngomong hancur bisa satu negara gara-gara satu orang. Walaupun ternyata nggak pintar, jiwanya bersih, tetap jadi baik kan? Soal ini disuruh pilih.
Ibu mau anakmu kaya, cantik, tampan, terkenal, viral, rupawan, tapi ibu diperlakukan kayak film azab mau? Nah, kayak di Indonesia mau? Tapi misalkan ya Allah, ternyata anak saya matematikanya kurang. Nah, dua berempat, 5 bukan aja. Tapi ibu bangun subuh, anak ibu harus selesaikan aja lagi sama witir. Anak yang lain belajar huruf hidayah, anak ibu lagi paling 27. Anak yang lagi disuruh bantu ibunya bantu dulu sama mamanya, anak ibu yang lain bantuan apa yang bisa saya bantu mamanya. Pengen punya anak kayak gitu? Meskipun mungkin nggak pintar matematika, nggak apa-apa. Siapa masuk surga nggak dikasih pelajaran matematika? Kecil. Bagian bicara ilmu itu ya, yang saya tahu ilmu itu berada kaitannya sama IQ kita loh. Tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak kita ilmunya gitu. Allah menitip ilmunya, lihat dia ngajar hadis Quran di kursi roda, huruf ABC aja orang kurang hafal, tapi Al-Quran 30 juz berikut Al-Quran apa dan terjemahannya gampang. Juga tugas kita merayu Allah nih, gimana caranya Allah itu nitip ilmunya dan udah selesai. Ya, pakai jiwa itu sih. Ada yang di sini jadi masalah, dan Allah diganti visi-visi semuanya. Karena kalau sekadar mencerdaskan, mengintarkan, karena dalam Islam, tulis di visi-visi sekolah menyucikan jiwa anak-anak itu. Ya, kalian tuh mulia banget. Jangan merasa minta perempuan dibandingin sama benar. Ya artis lah, apalagi perempuan, ya. Lebih open dia ada duit. Kan Allah sengaja kan kasih contohnya Fir'aun. Dan Fir'aun kaya. Udah mau hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah Fir'aun. Dia raja kaya, rajin melimpir, istri soleha. Apa kamu lihat? Hina. So, ibu berapa puluh tahun aja pernah nemu nggak anak yang namanya Fir'aun? Ada? Nggak ada. Orang tuanya nggak mau sih nama anaknya Fir'aun. Coba kalau ada, kenapa? Ini lucu siapa namanya? Ya Allah. Enggak, bukan di situ kalian. Kemuliaan adalah ilmu dan kalian jadi sumber ilmu akan Allah ini. Ya. Atau tapi tadinya anak-anak itu bukan pengen ninggalin mereka. Karena kalau anak-anak baik itu kita, nanti kita cenderung dikasih ada yang pintar dan belum pintar. Tapi kalau standarnya pengen nyuciin jiwa, mestilah. Dan lu izin, kalian nanti pulang ke hadapan Allah, tambah tinggi derajatnya apa? Ketika makin banyak bikin kita, enggak. Tapi tadi maksud, ketika makin ikhlas dalam mengajar, ketika udah ikhlas, Allah punya kuasa jadiin anak-anak yang kalian bikin jadi orang soleh. Amin. Kita malah bisa sih orang. Gimana coba sekarang yang orang mau dipecutin dia nggak suruh ngaji, dia belum mau ngaji karena mau ngaji. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, Allah ridho ini belum ikhlas. Allah ubah sebagian anak-anaknya jadi soleh. Meskipun ketemu kalian cuma sama 2 tahun. Nih, kaji kayak gini, kapan saya berhasil? Ketika mestinya ngomong itu, enggak. Ketika ini yang lagi ngomong ikhlas lillahi ta'ala. Maka bisa jadi yang ngajar di desa santrinya cuma 1, tapi ikhlas bisa jadi mulia di sisi Allah. Daripada gara-gara banyak yang datang minta foto saya salah niat, saya dipakai diri sendiri. Baik, kalau melihat ada insya Allah jadi wali, ya Allah mudah-mudahan yang kasih foto ikhlas, mudah-mudahan si foto gak cuma ngomong doang, tapi juga diamalin. Ya, kalian lebih mulia.
Saya kadang kalau suka ditanya, punten ya, kadang suka ditanya, oh, ayo nggak kajian berapa gratis. Saya cuma minta satu, tolong bayar sholat, minta ibu atau kulit ibu boleh saya besar ini. Ya, kadang dibilang gratis ya, ujung-ujung ayo yang dan tapi kan kalau kita dari awal nggak sakit hati. Coba kalau mereka mau dulu segini, kalau mau bukan ya, bukan berapa kali, berapa atas nanti. Dulu gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik pernah diundang presiden, zaman itu bukan presiden, namanya khalifah ya. Datangnya telat berjam-jam. Ditanya, kenapa telat? Saya jalan kaki. Kok nggak naik kuda? Saya tinggal di kotanya Nabi, di bawahnya ada jenazah Nabi. Siapa saya harus menjaga kaki di kotanya Nabi dengan kaki kuda, tidak dengan kaki kusti? Itu Imam Malik. Ngerasa pengen jalan kaki kuda aja nggak sama batas. Maka apa kabar kalau ada penceramah diundang minimal sebutnya imam ayat orang. Gak usah diundang semua kayak gitu. Ya. Nah cuma ilmunya juga belum nyampe ke sana. Jadi udah sih kelasnya kita gimana sih caranya bawa orang itu gimana sih? Rumus pasti menyelengkan apa? Gimana nggak ada rumusnya? Tata caranya dari mana ada? Tapi yang soleh selalu. Oh terus kalau semuanya orang yang terima, apa kita capek-capek kerja tiap hari? Buat apa kita capek-capek ya? Dokter datang ke UGD, pasiennya nyari, dok apa itu UGD? Kan yang nyamperin Allah bukan dokter. Jawab apa coba? Buat apa kita capek-capek ya? Kita ikhtiar agar jadi amal soleh, jadi amal. Tahu nggak ibu disuruh ini ya? Bu pilih bu, seumur hidup selalu dikabul doanya. Tapi nggak ada satupun ucapan tindakan perbuatan ibu yang dipahala. Ibu dapat aku pastinya duitnya apa, jabatannya apa, tapi nggak jadi pahala. Dan coba apa kalian? Kan nggak ditanya bagaimana? Ibu nggak ditanya jabatannya. Atau dibalik, ada yang seumur hidup tapi sedikit dikabul lah. Tapi tiap kali berucap bertindak berbuat jadi pahala dari amal soleh yang Allah terima. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak pahala, paling banyak membawa. Padahal juga dia diremehin, dikasih gimana? Gak apa-apa, tenang aja. Apa sih belum orang dikatain monyok kan kalau dia baru maju? Malah yang nyebut monyok harus majuin bibir itu. Coba nyebut monyok tak majuin bibir. Susah ya. Ya. Alhamdulillah saya sudah diingatkan, sudah waktunya doa ya. Izin kalau dilakukan berlama dan sudah digantikan oleh para sambungan ya. Ayo silakan kita berdua hati dan doanya peserta bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disampaikan dalam hati, Allah pasti mendengar. Ingat doa itu pilihannya 3. 1 dikabul, kalau dari kabul dijauhkan dari musibah, harusnya itu supaya segera jadi. 3 dihapusin dosa-dosanya. Amin. Semuanya kebaikan bukan? Izinnya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil
Jadikan hanya satu-satunya yang berkuasa di atas hati kami itu. Ya Allah, kami titip murid-murid kami ya Allah. Kami tidak bisa menjaga mereka 24 jam, tapi Kau menggenggam hati mereka ya Allah. Jadikan mereka pahala jariah bagi kami ya Allah. Ya Allah, melibatkanlah seluruh guru-guru yang ada di sini hari ini ya Allah. Kau yang pilih mereka untuk bisa kumpul di sini, di rumahmu, di majelis ilmu. Maka jadikan setiap langkah kami menjadi gugur dosa-dosa kami. Jadikan hadiah kami di sini Kau ridho kepada kami. Anugerahkan kepada kami hidayah ya Allah, agar selalu ikhlas lillahi ta'ala kepadamu. Anugerahkan kami hati yang lurus, hanya ingin menghindari dan mengejar ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kami titip murid-murid kami ya Allah, jangan sampai tergelincir kepada kemaksiatan. Jaga mereka, pertemukan dengan teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik. Jadikanlah mereka hamba-hamba ya Allah. Kami titip anak-anak yang kami sayang. Jaga mereka, jangan kau biarkan tergelincir kepada kemaksiatan. Pertemukan mereka dengan guru yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, bimbing karirnya, bimbing masa depannya, bimbing amal solehnya ya Allah. Dan semoga itu bisa menjadi pahala jariah bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi saudara-saudara kami ya Allah. Menjadikan siapapun saudara kami yang wafat dan yang wafat di sana seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri dengan iman mereka ya Allah. Seringkali kami gelisah hanya perkara dunia, sedangkan mereka bersifat darah untuk menggapai jannah. Maka izinkan kami punya iman seperti itu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan lingkungan, guru, sahabat yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Dan ya Allah, mudahkan kepada kami pasangan yang soleh-solehah, keturunan yang soleh-solehah. Hafizahumullah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih mudah-mudahan Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Mungkin datangnya dari